Oke, ini pelajaran kita yang keempat, supaya minggu depan kita ujian. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang terakhir. Oke, tidak masalah, tidak masalah. Kita tunggu teman satu lagi. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Eh, Mbak Reni juga bisa kabarin teman-temannya. Kalau temannya belum datang, baru kita mulai nanti jam 9:10 tepat. Oke, selamat datang Mbak Ratna. Mbak Ratnanya sudah datang sepertinya. Tapi ya sepertinya ada masalah ya. Mbak Reni masih bisa dengar ya? Kita belajar tentang Indonesia dalam panggung dunia, ya. Artinya di sini adalah nanti bagaimana peran Indonesia itu tersendiri terhadap dunia, gitu ya. Bisa terhadap politik luar negerinya, bisa terhadap keamanan dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Sayang. Terus nanti Indonesia dalam panggung dunia ini ada landasan ideal dan landasan konstitusional. Oke. Nah, ada landasan ideal, ada landasan konstitusional. Kalau dikatakan landasan idealnya, selamat malam semuanya. Landasan idealnya adalah apa yuk? Pancasila. Tahu Pancasila kan? Masa nggak tahu? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang kedua ada namanya landasan konstitusional. Ya, ada landasan konstitusional. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu landasan konstitusionalnya? Ayo. Oke. Landasan konstitusionalnya adalah, ya benar sekali Mbak Reni. D1945. Bukan ujung-ujungnya duit ya. Undang-Undang Dasar 1945. Oke.
Ini dia. Terus ada nanti dia pelaksanaan politik bebas aktif. Sebenarnya kalau dikatakan politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijakan, ya. Nanti kita bahas itu bebas apa, aktif apa. Kita lihat juga nanti lahirnya politik bebas aktif, terus politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Ada dari masa Orde Baru, Orde Lama, dan bahkan juga reformasi. Ya, oke. Sudah? Oke. Selamat malam Mbak Ratna, selamat datang. Oke, terus nanti kita lihat juga ada peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, gitu ya. Nah, ada KAA, apa itu KAA? Konferensi Asia Afrika. Ada GNB, apa itu GNB? Gerakan non-blok. Terus ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nation atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara, dan misi Garuda yang mengirimkan pasukannya dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, kita lihat ini ya. Oke. Mempelajari sejarah Indonesia kita di dalam panggung dunia berarti apa saja peran Indonesia di dalam dunia. Gitu ya. Nah, apa peran Indonesia di dalam dunia? Oke. Bagaimana Indonesia bisa tampil di panggung dunia internasional? Nah, ada faktor yang melatar belakanginya karena juga adanya kebijakan politik luar negara bebas aktif. Kalau dikatakan dia bebas, artinya apa? Bebas. Kalau dikatakan bebas apa yuk? Oke, kalau dikatakan bebas dia tidak memihak siapapun. Oke. Tahu kan perang dingin? Perang dingin itu antara siapa? Bukan berarti perang dingin pakai es atau tidak menggunakan baju, jaket, bukan. Apa perang dingin? Barat nah. Perang dingin. Perang yang terjadi antara siapa? Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di situ Indonesia bebas, artinya tidak memihak siapapun. Makanya ada GNB, yaitu gerakan non-blok. Yang kedua, artinya adalah aktif. Aktif yaitu aktif untuk melakukan perdamaian dunia. Jadi kalau Indonesia itu ada dua negara yang sedang konflik, Indonesia tidak pernah memihak ke negara manapun, tetapi dia tidak memihak ke manapun, tetapi dia bersifat netral. Makanya dikatakan dia GNB. Halo, masih bisa dengar kan? Nah, sayang. Oke. Selanjutnya, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tadi saya bilang landasan idealnya apa? Pancasila. Panca artinya apa? Ayo, panca artinya apa? Panca artinya apa? 5. Nah, sila berarti dasar, 5 dasar negara. Itulah yang dirumuskan oleh petinggi ataupun bapak-bapak bangsa pendiri negara Republik Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin gitu ya. Oke. Jadi politik setiap negara itu mempunyai yang namanya dasar negara. Kalau dasar negara kita tadi namanya Pancasila. Oke. Pancasila itulah dasar untuk bertindak di dalam kehidupan bernegara. Nah, terus dan OOD 1945. Gitu ya. Oke. Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira sudah paham ini ya isinya apa. Nah, saya kira ini sudah paham isinya. Di Undang-Undang Dasar 45 ada berapa alinea? Mbak Ratna, ada berapa alinea? Ada
4. 4 ya. Oke. Kita lihat baca di sini. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Oke. Ada kan tadi kan 5 Pancasilanya. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia mengakui adanya satu Tuhan, ya kan? Nah, yang kedua apa silanya? Yang kedua, Mbak Ratna atau Mbak Nuri. Yang kedua silanya bunyinya apa? Sila Pancasila. Yang kedua, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang ketiga Mbak Ratna, yang keempat Mbak Reni. Atau ganti satu siapapun. Terserah. Oke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang alam beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebiasaan Arab. 5 kali sosial berkeadilan Indonesia. Nah, masa nggak tahu itu? Oke ya. Oke, selanjutnya pada masa Orde Baru itu siapa dulu presidennya? Orde Baru, ayo. Mbak Ratna, Orde Baru siapa presidennya? Orde Lama siapa? Orde Lama kan Soekarno. Kalau Orde Baru siapa presidennya? Soeharto, ya kan? Nah, ada katanya sifat politik luar negeri Indonesia. Kita lihat bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme. Artinya anti penjajahan. Indonesia cinta damai ya. Nah, karena ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, selanjutnya mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Oh my gosh, rakyat menderita gitu ya. Oke, artinya negara kita lebih mementingkan tujuan nasional. Nah, kepentingan nasional atau tujuan nasional daripada mengurus yang tidak urusannya. Apalah yang menjadi kepentingan nasional atau tujuan nasional Republik Indonesia? Oke, saya kasih ini sedikit informasi. Tujuan NKRI, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam terdapat dalam alinea keberapa? Alinea keberapa? Alinea kedua. Alinea keempat ya. Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, dan nah itu dia ada 4 nanti tuh ya. Nah, bisa ya. Alinea keempat. Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dipertegas lagi dalam ketetapan MPR. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yaitu terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Tadi itu. Kalau saya katakan tadi bebas aktif, ini tadi dia. Nah, tidak memihak kepada siapapun dan aktif melakukan perdamaian di dunia. Oke. Terus mengambil langkah-langkah memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Nah, artinya membangun ketahanan nasional. Ya, mengurus masa depan Indonesia. Nah, contohnya stabilitas wilayah. Jangan mau wilayah kita direbut sama negara orang lain gitu ya. Pernah nggak pulau Indonesia direbut sama Malaysia? Pernah. Iya. Artinya itulah tujuannya. Landasan operasionalnya juga ya. Terus mengembangkan kerjasama untuk
maksud damai semua negara. Mengembangkan kerjasama untuk maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional. Makanya Indonesia ini sebenarnya cukup dipandang di dunia di dalam melakukan perdamaian dunia. Cukup bagus. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, ketetapan ini juga menetapkan sasaran yang harus dicapai, yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas aktif, ikut serta dalam perjanjian internasional, dan peningkatan kerjasama dalam kepentingan rakyat Indonesia. Contoh perjanjian internasional itu adalah mengenai batas-batas wilayah, mengenai kerjasama internasional. Saya tanyakan dulu, Indonesia bisa nggak hidup sendiri tanpa negara lain? Bisa nggak? Tidak bisa karena membutuhkan orang lain. Mbak Ratna atau Mbak Reni bisa nggak hidup sendirian? Tidak bisa kan? Karena membutuhkan pacar ya. Nah, gitu dia. Oke. Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas Indonesia, ikut serta dalam perjanjian internasional, terus memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka sukses pelaksanaan diplomasi. Artinya, meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain. Ada hubungan bilateral. Kalau dikatakan bilateral berarti apa? Bi itu berapa? Dua. Hubungan dua negara. Ada multilateral. Multi banyak. Ada regional kawasan. Contohnya ASEAN, Eropa gitu ya. Nah, sudah. Ya. Terus mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas karena kita butuh perdagangan ya kan? Karena tidak semua kebutuhan itu bisa diproduksi di dalam suatu negara. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga, perjanjian dengan negara-negara lain di dalam bidang hukum. Mengintensifkan kerjasama dengan negara tetangga dalam kerangka ASEAN. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara, di mana tujuan ini untuk meningkatkan hubungan dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Politik juga ya, termasuk banyak. Semua aspek dibahas di dalam ASEAN. Oke, bisa ya? Oke, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Siapa sih yang memperkenalkan politik luar negeri itu? Yaitu siapa? Muhammad Hatta. Ini dia diperkenalkan oleh Muhammad Hatta. Oke. Itu dia setelah Indonesia merdeka. Yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh pengakuan internasional. Nah, supaya Indonesia diakui di mata dunia. Gitu ya. Supaya Indonesia diakui di mata dunia. Selanjutnya, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Karena walaupun setelah Indonesia merdeka, pada saat itu Belanda masih saja melakukan agresi militer. Itulah yang disebutkan dengan agresi militer. Agresi itu apa? Serangannya. Nah, serangan militer yang dilakukan oleh Belanda. Oke, bisa ya. Terus mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan.
dan menggunakan jalur PBB. Apa itu PBB? Perserikatan bangsa-bangsa. Bisa ya? PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkumpulan bangsa-bangsa, yaitu adalah organisasi tertinggi di dunia. Oke, bisa ya? Oke. Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebut di atas, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya. Memperkuat kekuatan diplomasi maksudnya adalah memperkuat hubungan dengan negara lain supaya tercipta kerjasama yang baik. Nah, saya. Oke, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Itu pada tahun 1950. Oke, selamat malam. Oke. Nanti Mbak Rini belajar dari YouTube ya. Ada sudah 8 slide yang lewat, 7. Oke. Prioritas utama politik luar negeri diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan. Itu kan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, pada saat itu Indonesia masih saja ingin diserang oleh Belanda. Makanya sampai ada agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Ya kan? Nah, oleh karenanya Indonesia, ingat ini, Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Oke, sudah merdeka bukan berarti Indonesia aman. Belum tentu, bahkan sampai sekarang belum aman. Hal itu terlihat dari banyaknya teroris, banyaknya gerakan separatisme atau yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, kekerasan, baik itu ancaman dari dalam ataupun dari luar. Oleh karenanya, walaupun sudah merdeka, Indonesia harus tetap berhati-hati, gitu ya. Oke, bisa. Nah, pada saat itu Indonesia masih saja diganggu oleh Belanda kurang ajar ya. Nah, pada saat itu Belandanya kurang ajar. Oke, politik Indonesia pada masa Soekarno yaitu demokrasi terpimpin. Ini dia orde apa? Soekarno orde apa? Orde lama ya. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik. Oke, artinya di sini pada saat itu Soekarno berusaha untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdaulat. Artinya negara yang berkuasa dan negara yang penuh cinta damai, tidak memihak kepada negara apapun, tetapi aktif di dalam melakukan perdamaian dunia. Terus Indonesia juga memperkenalkan high profile, flamboyan dan heroik, sifat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Indonesia diperkenalkan kepada negara luar-luar, gitu ya. Terus sikap anti imperialisme dan kolonialisme, anti terhadap penjajahan. Makanya ketika pada waktu itu ada perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat adalah liberal, sedangkan Uni Soviet yaitu masa Mbak Ratna nggak ngerti
Komunis. Nah, kalau komunis itu tadi apa? Ateis. Kalau ateis itu tadi apa? Apa ateis kemarin? Tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan kalau liberal dia lebih membebaskan kepada kebebasan individu. Sedangkan Indonesia enggak kedua-duanya. Tetapi yang dianut adalah Pancasila. Kalau di Amerika Serikat itu katanya liberal, kebebasan individu. Di sana yaitu paham sekularisme. Kalau dikatakan sekularisme itu apa? Memisahkan antara pemerintah dan agama. Itu di Amerika. Sedangkan kalau komunis itu sama sekali tidak mengakui Tuhan. Di Amerika Serikat itu ya kalau mau beragama ya beragama, tidak diurusi sama pemerintah. Intinya lebih menekankan kepada kebebasan individu. Bisa ya? Sedangkan Indonesia tidak kedua-duanya. Makanya Indonesia pada saat itu memilih GNB, gerakan non belok ya, non belok. Nah, nggak belok-belok, gerakan non blok. Itu dia yang disebut. Tidak memihak kepada siapapun. Tidak belok kanan dan juga tidak belok kiri. Nah. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Oke, sepertinya lama nih loadingnya. Oke, bisa ya? Politik Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru kemarin presidennya siapa? Soeharto. Oke, Soeharto ya kan? Nah. Oke, kita bahas. Disinilah dia ditetapkan tatanan baru, new order. Lihat sini. Nah, di sini yang dilakukan lebih menekankan untuk memobilisasi. Memobilisasi artinya menggerakkan. Menggerakkan atau mengoperasikan atau menjalankan sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan. Makanya Pak Harto disebut Bapak apa? Pak Harto disebut dengan Bapak. Halo Mbak Rini, Mbak Nuri, Mbak Ratna, Mbak Rini. Bapak. Nah, bukan Bapak Mama ya. Bapak-bapak, iya Bapak Pembangunan Nasional. Karena lebih menekankan kepada itu pembangunan. Nah, bisa ya? Oke, yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestik. Oke. Ekonomi negara, Bapak perekonomian negara. Disitulah perekonomian negara sangat maju. Bukan sangat maju sebenarnya, tumbuh pesat ya. Nah, hampir sama sih sebenarnya. Nah, terus Indonesia juga berkilau di ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nation atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, oke. Indonesia juga mengoperasikan sumber dana internasional, bisa dari IMF. Apa itu IMF? IMF, International Monetary Fund. Ya kan nanti kita bahas. Yaitu organisasi keuangan internasional di dunia yang mengurus pinjaman kepada kalau suatu negara membutuhkan dana bisa meminjam ke sini gitu kira-kira. Ya. Oke. Terus
Kita lihat lagi yang ini. Politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi. Kalau dikatakan reform, reform itu apa Mbak Rin? Reform. Kembali, pembaharuan. Oke, disitulah pada masa B.J. Habibie menjabat sebagai presiden. Oke, hal ini dia disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi. Tapi ingat, walaupun pada saat itu Indonesia di tangan pemerintahan Soeharto, pembangunan nasional maju pesat, akhirnya di tahun 98. Nah, itu berawal dari 97 akhir sampai 98 sampai Mei kalau nggak salah ya. Ada itu krisis besar-besaran, bahkan dia sampai berdampak di Asia Tenggara, yaitu krisis moneter. Sampai makanya ada dia dulu demo mahasiswa yang dilakukan mahasiswa terhadap menurunkan Soeharto. Tanggal berapa itu? 21 Agustus 20 tahun 98 kan? 21 Agustus tanggal berapa? Demo menurunkan Soeharto. Mbak Rini, Mbak Nuri, Mbak Ratna, Mbak Reni. 21 Agustus. Berapa ya? Nah, pada saat itu mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke Jakarta sampai ada 6 orang ya kalau nggak salah dari Universitas Trisakti meninggal ya karena demo untuk menurunkan Soeharto karena akhirnya perekonomian Indonesia terpuruk. Oke, bisa ya? Sudah. Oke. Pada saat itu Indonesia lewat Presiden Habibie berhasil menarik simpati dana dari dana moneter yaitu IMF. Itu tadi IMF itu yang saya katakan International Monetary Fund. Ya. Dan Bank Dunia, World Bank, bisa Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan mengatasi krisis ekonomi. Oke ya. Oke, selanjutnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Melaksanakan konferensi Asia Afrika yaitu di Bandung, ya kan? Nah, ini dia dilaksanakan di Bandung. Siapa di sini orang Bandung? Ada dari Jawa Barat? Kalau saya dari Belanda. Nah, mungkin ada yang dari Bandung. Oh, oke. Mbak Rini di Jawa Timur di mana? Di Nganjuk ya? Atau di mananya? Oke. Oke. Kita lihat ini konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung. Makanya saya bilang ada orang Bandung di sini. Karena di sana masih ada bekas gedung gedung itu ya. Gedung apa sih namanya? Gedung Asia Afrika ya. Nah, berakhirnya Perang Dunia pada bulan berakhirnya
Perang Dunia pada bulan Agustus 45 tidak berakhir pada situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Oke, artinya pada saat itu ketika Perang Dunia kan artinya di sana kan banyak perang yang terlibat antar negara-negara. Tetapi Indonesia masih saja berupaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Gitu ya. Indonesia masih tetap berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Oke. Itu dia. Bisa ya? Belahan bumi Asia Afrika masih ada muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung bahkan pada tingkat perang terbuka, yaitu perang dunia pada saat itu seperti Jazirah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan dan Afrika Utara. Oleh karena itu Indonesia melaksanakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Ya kan? Kita lihat apa isinya Dasar Sila Bandung. Menghormati hak-hak dasar manusia. Nah, dan tujuan serta atas kemanusiaan yang termuat dalam piagam PBB. Artinya yang baik-baiklah di sini, intinya perdamaian. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Teritorial artinya wilayah, ya kan? Terus mengakui persamaan suku-suku bangsa. Artinya tidak ada lagi pembedaan kulit hitam, kulit putih, jelek, cantik, kaya, miskin, bla 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 dan lain-lain, gitu ya. Nah, kulit hitam, kulit cantik, kulit hitam, kulit putih, sawo matang, sawo busuk gitu ya. Tidak ada lagi. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal negara lain. Nah, tidak ikut campur tangan artinya tidak ikut membuat semakin kacau, ya kan? Terus menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Kalau dikatakan agresi yaitu serangan. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain. Kalau boleh berunding atau persetujuan, ngapain cerai gitu ya kan? Nah, kalau boleh akur kembali, ngapain cerai? Kalau boleh berunding, mengapain perang gitu. Nah, terus memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Kewajiban internasional itu dalam politik, dalam pertahanan dan keamanan, gitu ya semuanya. Dalam kerjasama. Oke, gerakan non-blok. Itulah dikatakan tidak memihak kepada siapapun, kepada blok barat yaitu Amerika atau blok timur yaitu Uni Soviet. Indonesia adalah di netral. Nah, GNB. Indonesia, mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Karena mereka memperoleh kemerdekaan tetapi tidak memiliki ideologi yang sama dengan kedua negara tersebut. Kalau Indonesia kan ideologinya Pancasila, kalau Amerika, Prancis, Jerman itu lebih mendukung Amerika yaitu liberal. Sedangkan Uni Soviet yaitu yang mendukung siapa? Siapa sini orang Cina? Nah, Cina. Siapa tadi Cina? Halo? Masa lupa? Mbak Nur ya Cina ya? Cina, terus Kuba, Vietnam. Siapa sini Vietnam? Nah, itulah komunis itu ya. Nah, Indonesia tidak memihak kepada dua-duanya. Oke. Selanjutnya, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pada saat itu, ya, sampai tahun 2014 malah Indonesia mewujudkan perdamaian dunia. Bahkan Indonesia mengirimkan TNI-nya ke Palestina, ke Israel. Nah, itu dia. Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia juga mengirim pasukan kontingen Garuda ke luar negeri, ya kan? Nah, bahkan kemana itu? Setiap ada permasalahan yang dunia, Indonesia aktif mengirimkan TNI-nya untuk membantu mengatasi perdamaian internasional. Oke, yang selanjutnya adalah pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN ini kan hanya ada 5 kan? Siapa saja itu? Indonesia, siapa saja itu? Ayo. Indonesia,
Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, Indonesia ikut berperan aktif, tetapi sampai sekarang anggotanya sudah banyak. Nah, Indonesia lah yang mencetuskan berdirinya ASEAN. Yaitu pada saat itu dia diutus oleh Adam Malik dari Singapura, itu adalah Tun Abdul Rajak kalau tidak salah. Dari Filipina Narcisco Ramos, ada S. Rajaratnam dari Thailand juga ya. Nah, selanjutnya menurut deklarasi Bangkok ada tujuan ASEAN, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, memajukan stabilitas dan perdamaian regional di Asia Tenggara, memajukan kerjasama aktif dan saling membantu negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan kawan-kawannya. Semuanya lah itu ya. Menyediakan bantuan satu sama lain untuk membentuk fasilitas latihan kerja dan penelitian, kerjasama lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, segala-galanya ya. Memajukan studi masalah-masalah Asia Tenggara, nah, memelihara meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional internasional yang ada. Makanya ada IMT, Indonesia, Malaysia, Thailand, ada ASEAN, dan banyak lainnya. Ada AFTA ya, Asian Free Trade, seperti itu. Kira-kira AFTA, Asian Free Trade Association, perkumpulan perdagangan bebas di kawasan Asia, dan banyak lagi. Oke, itu dulu. Karena kalian mau masuk belajar PPKN, saya mohon maaf waktunya sangat sedikit. Bisa nanti belajar dari YouTube lagi ya, saya upload ya bagi Mbak Rin yang terlambat. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita akan ujian minggu depan. Saya akan kirimkan soal sosiologi dan sejarahnya secara bersamaan. Selamat malam.